Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang regresi linear. Materi ini disusun oleh saya Rizky Tamrin dan Airin Satria. Nah, untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Airin. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang pengenalan regresi linear. Kita masuk ke slide pertama, apa itu regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Tujuannya adalah untuk melihat apakah perubahan pada satu variabel X akan memengaruhi variabel lainnya Y, serta seberapa besar pengaruhnya. Persamaan umumnya ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya, Y adalah variabel bebas atau faktor yang memengaruhi. A adalah konstanta, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besar pengaruh X terhadap Y. Jadi, metode ini membantu kita memahami pola hubungan dan membuat prediksi dari data yang ada. Slide ketiga yaitu penerapan regresi linear. Selanjutnya, metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bisnis untuk memperkirakan penjualan berdasarkan biaya iklan. Dalam pendidikan, memprediksi nilai ujian berdasarkan waktu belajar. Dalam kesehatan, memperkirakan berat badan berdasarkan tinggi badan. Dan lingkungan, memperkirakan suhu berdasarkan tingkat polusi. Secara sederhana, kita menggunakan ini saat ingin tahu seberapa besar pengaruh suatu hal terhadap hal lainnya. Adapun contoh data, agar lebih mudah dipahami, berikut adalah contoh data hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Bisa dilihat pada tabel, siswa yang belajar 1 jam nilainya 40, belajar 2 jam nilainya 50, hingga yang belajar 5 jam nilainya 80. Dari tabel ini, terlihat bahwa semakin lama seseorang belajar, nilai ujian juga meningkat. Artinya, ada hubungan positif antara waktu belajar dan nilai ujian. Dan juga jika data tadi kita masukkan ke dalam grafik, bentuknya akan seperti ini. Titik-titik ini menggambarkan pada data tabel sebelumnya, grafik menunjukkan hubungan linear, di mana semakin lama waktu belajar ke arah kanan, maka nilai ujian ke arah atas semakin tinggi. Berikutnya yaitu bagaimana langkah-langkah untuk mengolah datanya. Nah, pertama, kita kumpulkan data X dan Y, amati polanya untuk memastikan hubungan terlihat linear. Hitung koefisien B dan konstanta A dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari B sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan untuk mencari A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Bentuk persamaan garis regresinya, Y sama dengan A ditambah B X. Gunakan persamaan tersebut untuk memprediksi nilai baru. Nah, sekarang mari kita hitung menggunakan data yang tadi. Nah, diketahui dari data tersebut, sigma X atau total waktu belajar adalah 15. Sigma Y atau total nilai adalah 300. Sigma XY adalah 1000 dan sigma X kuadrat adalah 55. Dan N atau jumlah datanya adalah 5. Dari data tersebut, kita juga bisa menghitung nilai rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata X sama dengan sigma X dibagi N, yaitu 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Dan untuk rata-rata Y sama dengan sigma Y dibagi N, yaitu 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60. Pertama, kita cari nilai B. Seperti rumus yang tadi, B sama dengan 5 dikali 1000 dikurang 15 dikali 300 dibagi 5 dikali 55 dikurang 15 kuadrat. Hasilnya adalah 100 dibagi 50, yaitu 10. Kedua, kita cari nilai A. Sesuai dengan rumus yang tadi, kita gunakan rata-rata Y adalah 60 dan rata-rata X adalah 3. Maka A sama dengan 60 dikurang 10 dikali 3. Hasilnya A sama dengan 30. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 30 ditambah 10X. Artinya setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi meningkat sebesar 10 poin. Dan ketika waktu belajar bernilai 0,
nilai ujian diperkirakan sebesar 30. Nah, berikut adalah tampilan grafik hasilnya. Garis berwarna hijau menunjukkan data nilai ujian yang sebenarnya, sedangkan garis yang berwarna biru adalah garis hasil prediksi regresi kita, yaitu Y sama dengan 30 ditambah 10X. Nah, misalnya jika seseorang belajar selama 6 jam, kita bisa memprediksi nilainya akan mencapai 90 poin. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari materi ini adalah regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B, X. Metode ini membantu membuat prediksi berdasarkan data. Analisis ini menjadi dasar penting untuk analisis yang lebih kompleks di bidang teknologi. Nah, dengan memahami regresi linear, kita bisa memprediksi dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.